السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فإن المحترمين والمحترمات سمعنا سمعتي jamaah Masjid Istiqlal, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang kita nikmat umur yang panjang, sehat walafiat dalam kondisi taat ibadah Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga segala ibadah kita diterima oleh Allah dan insya Allah berikan keridhaannya pada kita dunia di akhirat kita. Semoga Allah berikan ampunan akan dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa daripada saudara kita, keluarga kita, dosa daripada teman-teman kita, tetangga kita, dosa daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mu'minin wal mu'minat. Semoga Allah jadikan anak kita soleh-solehah kepada Allah, taat pada Rasulnya, bakti pada kedua orang tuanya, mampu mengenal kedua orang tua dunia akhiratnya. Dan semoga pula kapanpun suatu waktu kita dipanggil Allah tanpa husnul khatimah. Ala hadhihi wa ala man sallallahu alaihi Mustafa sayyidina الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبي الله لديني، حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن بغى عليا، حسبي الله لمن أسادني، حسبي الله لمن كاد لي بالسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند السؤال في القبر، حسبي الله عند الميزان، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه أنيب. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به في كتابه آمين. وما يوجد من الركاز وهو تكفين الجاهلية، وهي الحالة التي كانت عليها العرب قبل الإسلام من الجهل بالله ورسوله وشرائع الإسلام. ففي أي الركاز الخمس، ويصرف مصرف الزكاة على المشهور، ومقابل أنه يصرف بالأهل الخمس المذكورين في آية الفيء.
Wa ma yujadu minar rikasi, dan sesuatu yujadu yang ditemukan minar rikasi daripada rikas. Apa yang dinamakan rikas? Bahwa yakni rikas dafinul jahiliyati, itu harta tanaman orang-orang jahiliyah. Ya, harta baik itu emas, perak, yang ditanam, yang dikubur oleh orang-orang jahiliyah. Atau yang lebih dikenal biasanya kalau menemu barang-barang temuan yang di dalam tanah, kita sering menyebutnya kemarin adalah harta karun, ya. Harta karun. Kayak mungkin di di Kaltim ini ya, di Kaltim ya, mungkin kalau gali-gali atau pas berkebun menemukan emas, piring emas atau apalah yang berupa emas atau perak, bisa jadi peninggalan daripada raja-raja Kutai yang mendahului, bisa jadi. Nah, ini namanya rikas, barang temuan. Ya. Wahia al-halatu allati kanat 'alaiha al-arabu, yakni suatu kondisi di mana orang-orang Arab pada zaman qoblal Islami, sebelum adanya Islam, minal jahli, daripada yaitu bodohnya, tidak mengerti billahi, terhadap Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wa syara'i'il islami, dan syariat-syariat Islam. Jadi pada masa itu, sebelum masa jahiliyah itu, sebelum adanya Islam, sehingga orang-orang ini tidak mengerti, bodoh akan Allah, tidak mengerti akan Rasulullah, tidak mengerti akan syariat-syariat Islam. Disebut zaman jahiliyah, zaman yang dipenuhi dengan suatu kebodohan, ketidaktahuan. Nah, siapa saja yang menemukan rikas, barang temuan ini yang ada di dalam tanah, ini fafihi, maka itu wajib atas rikas al-khumusu, seperlima. Nah, ya, jadi kalau kita semuanya kok gali-gali, bikin sumur, bikin waduk, ya, atau mungkin bikin parit dan sebagainya, kemudian menemukan di suatu wadah itu mungkin emas atau perak atau benda-benda yang berbentuk emas atau perak, ya, itu wajib seketika itu dikeluarkan zakatnya sebesar al-khumus, seperlima. Seperlima itu berarti 20%. 20% daripada harta tersebut. Harta itu dibagi menjadi 5, berarti 20%. Karena cuma nemu aja ya besar, ya. Karena temuan kan, temuan ya besar zakatnya. Ya. Kalau kemarin emas yang kita beli niat investasi, kemudian atau yang harta perdagangan atau nambang. Kalau nambang kemarin itu rubul usur kalau tambang Nah, ini cuma nemu aja tidak sengaja pula. Namanya nemu itu tidak sengaja, berkebun atau apa, tiba-tiba kok kelola apa ini, batu kah apa, dibuka ternyata gentong isinya emas semuanya. Nah, ini seketika itu wajib mengeluarkan zakatnya itu al-khumus, seperlima atau 20%. Tidak usah lagi nunggu al-haul, tidak usah lagi al-haul, dan juga tidak usah nunggu ini sampai saat ini sok, tidak usah. Seberapa yang ditemu maka dikeluarkan seperlima. Nah, kalau di Indonesia kalau di undang-undangnya pasal berapa itu segala sesuatu hasil bumi dan yang ada di dalam bumi itu semuanya dikuasai oleh pemerintah. Atau pasal berapa itu itu lain cerita lagi. Itu undang-undang. Nah, kalau sampean diem-diem boleh enggak? Boleh, enggak apa-apa seumpamanya. Wah, diem-diem aja ini, tidak usah diumumkan, ini dijualnya sedikit-sedikit lanjutnya. Enggak apa-apa. Islam kan boleh kalau hukum Islam. Tapi kalau di negara kita kalau ketahuan itu dikuasai oleh pemerintah. Pemerintah. Wa yusrafu, dan ditasarrufkan atau dibagikan, diberikan zakat yang seperlima tadi, masrofaz zakati, yakni diberikan kepada orang-orang yang
berhak menerima zakat alal masyhuri, ya, menurut kaul yang masyhur. Ya, wa muqabiluhu ayyusrafu ay wa annahu yusrafu min ahli al-khumus al-madhkurina fi ayatil fai'i. Bandingan daripada kaul yang masyhur, rikas ini, ya, ada pendapat lagi diberikan atau dikasihkan zakat yang seperlima ini pada itu orang-orang yang telah disebut di dalam ayatul fai, ya, di dalam ayatul fai. Al-qaul yang masyhur sama aja diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Tapi perbandingannya daripada qaul yang lainnya diberikan kepada al-khumus ini al-madhkurin fi ayatil fai, orang-orang yang telah disebutkan di dalam ayat fai. Ayat fai itu kalau salah surah Al-Hasyr ayat 6 dan 7 itu, ya. Wa ma afa'allahu itu ayat 7-nya itu wa ma afa'allahu ala rasulihi min ahli al-qura walillahi walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil, diberikan kepada walillah, berarti ke Baitul Mal. Nah, ini bisa bagiannya ini, ya, itu di negara, ya, keuangan yang diusahakan negara. Dan artinya kalau di Indonesia Basnas gitu. Terus Rasul, nah Rasul diberikan kepada siapa? Sekarang tidak ada lagi Rasul. Walidil kurba, keluarganya Rasul. Ini kalau di ayat ini. Nah, ada wal yatama wal masakin wabnis sabil, ya, diberikan kepada orang anak yatim, kemudian orang-orang miskin, baru kepada ibnu sabil. Ini, ya. Mungkin kalau di Indonesia ya kepada ini. Atau walidil kurba, kepada keluarganya Nabi, mungkin yang kepada para dzurriyyah-dzurriyyahnya Rasul. Ya. Kemudian baru anak-anak yatim, ya. Kemudian orang-orang miskin, baru ibnu sabil, orang-orang yang dalam perjalanannya yang kehabisan dia itu memerlukan daripada mu'nah suatu biaya untuk keperluan. Nah, ini kalau barang temuan, ya, di dalam tanah, ya. Faslun fasal watajibu dan wajib zakatul fitri, zakat fitrah. Wajib zakat fitrah itu wayuqal dan diucapkan laha bagi zakat fitrah zakatul fitrati, zakat fitrah. Ay al khilqati, yakni zakat kejadian, penciptaan, yakni zakat badan. Diucapkan pula, ya, zakat fitri, zakat fitrah. Yang paling masyhur sering kita sebut zakat fitrah, ya. Zakatnya badan kita. Biasanya kita keluarkan, ya, setahun sekali di bulan suci Ramadan menjelang akhir, ya. Nah, ada ketentuannya. Zakat fitrah. Ya, zakat fitrah ini, ya, ulama madzhab 4 yang berbeda itu adalah madzhab Hanafi. Madzhab Hanafi ini menentukan paling tinggi satu sok itu ukurannya itu 3,8 kg. Dan satu-satunya madzhab 4 ini yang memperbolehkan zakat fitrah itu diberupakan dengan an-nuqud, mata uang, ya, itu cuma madzhab Hanafi. Selain madzhab Hanafi tidak boleh, apalagi madzhab Syafi'i. Madzhab Syafi'i itu sepakat, seperti dikutip dalam kitab I'anatul Talibin itu jilid 2 halaman 197, ya, Ashabul Syafi'i tidak diperbolehkan zakat fitrah itu diganti dengan selain bahan makanan pokok min kutil balad, itu tidak boleh. Diganti dengan uang itu tidak boleh. Ya. Nah, yang memperbolehkan zakat fitrah itu diganti dengan uang itu madzhab Hanafi. Dan ukurannya madzhab Hanafi satu sok itu takarannya 3,8 kg. Nah, kalau yang kok seumpamanya, mohon maaf, zakat fitrah kok diberupakan uang, ya taklid kepada Imam Hanafi. Dan ukurannya 3,8 kg. Nah, berapa 3,8 gram ini jika diuangkan? Jangan 2,5 ikut Syafi'iyah seumpamanya, diuangkannya. Nah, ini tidak boleh, namanya talfek. Ya, kalau diuangkan berarti ikut mazhab Hanafi. Hanafi kalau diberupakan beras atau bahan makanan pokok, itu kalau di Indonesia dikilogramkan itu 3,8 kg. Nah, berapa harganya beras 3,8 gram ini? Pas lagi sampeyan makannya raja lele. Nah, raja lele. Raja lele pun ada dua, ya, ada yang kuning, ada yang biru.
Yang mahal yang biru kah yang kuning? Yang kuning. Nah, yang kuning seumpamanya sekilonya seumpamanya berapa ribu, ya. Nah, itu berarti ya. Jangan nanti zakatnya uang, ya, kemudian 2,5 kilogram. Tidak boleh. Ya. Kalau memang zakat pakai uang, niatkan ikut mazhab Hanafi. Dan takarannya yang kita berubahkan uang senilai beras sebesar 3,8 ya ini 3,8 kilogram itu yang dirupakan uang. Ya. Di salah satu asya'a, zakat fitrah ini wajib dikeluarkan, wajib dilaksanakan di salah satu asya'a dengan 3 syarat, dengan tiga hal. Yang pertama al-islamu, Islam. Nah, yang pertama orang yang mau zakat ini harus berupa Islam. Atau orang yang akan kita zakati ini adalah orang Islam. Fala fitrata, maka tidak ada wajib zakat fitrah alal kafiri, itu atas orang kafir asli yang asli. Nah, ya. Jadi orang kafir yang asli itu tidak wajib zakat fitrah, ya, atau tidak wajib dizakati fitrah. Ya, orang kafir asli itu orang kafir yang memusuhi Islam. Ada pula yang mengatakan pokoknya orang kafir yang asli itu mulai dari kai-kainya itu sudah kafir. Kalau kaiknya atau orang tuanya itu ada yang muslim, berarti dia tidak asli. Ada yang seperti itu pula. Ya. Ini. Kok dia pernah Islam kemudian murtad, berarti tidak kafir asli. Dan pula pendapat semacam itu. Ya. Yang penting kafir. Jadi tidak wajib zakat fitrah itu ala kafirin asliyin, atas orang kafir asliyin yang asli, illa fi raqiqihi, kecuali pada rokiknya, budaknya, wa qaribihi, dan kerabatnya, al-muslimina, yang muslim. Nah, orang kafir ini kok memiliki kerabat, memiliki budak yang Islam, maka orang kafir ini wajib mengeluarkan zakat untuk kerabatnya atau budaknya yang Islam. Ya. Semuanya nih, mohon maaf, orang kafir ini punya istri, ya, punya istri Islam, atau anak-anaknya juga Islam. Ini kan wajib nafkahnya atas dia, kehidupannya ditanggung sama kepala keluarga ini. Nah, dia wajib mengeluarkan zakat untuk istrinya, anak-anaknya, atau kalau masih ada rokik, budak yang mukatab, ya, zakat fitrahnya. Ya, seumpamanya ada di Indonesia dalam satu keluarga, seumpama suaminya non muslim, istrinya muslim, anaknya muslim. Nah, kalau seperti ini suaminya wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk istri atau anak-anaknya yang muslim, wajib, ya, ini karena dia tanggungannya. Yang pertama syaratnya Islam, ya. Wabi guru bisyamsi, dan sebab terbenamnya matahari min akhiri yaumin, daripada akhir hari, min syahri Ramadhan, dari bulan suci Ramadan. Syarat yang kedua, sebab yang kedua yang mewajibkan zakat fitrah adalah sebab terbenamnya matahari di akhir hari bulan suci Ramadan. Wa hina idzin fatakhruju zakatul fitri amman mata ba'dal ghurub. Fatakhruju, maka dikeluarkan apa zakatul fitri, zakat fitrah, amman, dari orang mata yang mati, ba'dal ghurubi, setelah terbenamnya matahari, dunaman, bukan orang ulida yang dilahirkan, ba'dahu, setelah terbenamnya matahari di akhir bulan suci Ramadan. Jadi syarat yang kedua, orang yang berhak mengeluarkan zakat atau wajib mengeluarkan zakat fitrah, orang itu menjumpai terbenamnya matahari di akhir bulan suci Ramadan. Tanggal 29 Ramadan
atau tanggal 30 Ramadan, seumpamanya orang ini ketika matahari terbenam dia masih hidup, masih ada. Tanggal 29 Ramadan, besok tanggal 1 Syawal seumpamanya. Kok sebelum terbenamnya matahari orang ini meninggal, maka tidak wajib zakat fitrah. Karena dia tidak menemui terbenamnya matahari di akhir bulan suci Ramadan. Ya. Dunaman wulida ba'dahu. Begitu juga bayi yang dilahirkan setelah terbenamnya matahari. Pas malam takbiran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, istri sampean melahirkan. Wah, istriku kok melahirkan pas malam lebaran. Ya, malam lebaran, matahari di akhir bulan suci Ramadan telah terbenam. Nah, itu bayi tidak wajib zakat fitrah. Kenapa? Dia tidak menjumpai terbenamnya matahari di akhir bulan suci Ramadan. Ya, ini. Ya. Nah, kalau meninggalnya dia malam lebaran, ya, malam lebaran dia meninggal. Ya, malam lebaran dia meninggal. Habis maghrib, malam lebaran, atau habis isya, setelah matahari terbenam, berarti tadi dia menjumpai, maka dia wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Ya, wajib zakat fitrah. Ya, harta yang ditinggalkannya wajib dulu dikeluarkan untuk zakat fitrah. Kenapa? Dia wajib untuk mengeluarkan zakat fitrah. Ya, jadi tirkahnya dikurangi dulu untuk mengeluarkan zakat fitrahnya. Ya. Ini kalau orang meninggal setelah terbenamnya matahari di akhir bulan suci Ramadan, maka wajib dikeluarkan zakat fitrah. Bayi yang lahir sebelum terbenamnya matahari di bulan suci Ramadan yang akhir, wajib juga dizakati fitrah. Ya. Orang yang meninggal sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan suci Ramadan tidak wajib zakat fitrah. Bayi yang lahir setelah terbenamnya matahari di akhir bulan suci Ramadan tidak wajib zakat fitrah. Oke, tuannya. Yang ketiga, wa wujudul fadli, adanya kelebihan. Ditemuinya suatu kelebihan, adanya suatu kelebihan, bahwa yasarus saksi, wujudul fadli ialah yasarul saksi, kelapangan daripada seseorang bima terhadap sesuatu yang dulu yang lebih angkuti dari bahan makanannya, wakuti iyalihi dan bahan makanan pokok keluarganya, fi dzalikal yaum pada hari itu, ayyaumu idul fitri, yakni di hari Idul Fitri, wa kadza, begitu pula kelebihan lailatahu, di malamnya Idul Fitri. Ya. Yang ketiga, syaratnya setelah Islam kemudian dia menjumpai terbenamnya matahari di akhir bulan suci Ramadan, syarat yang ketiga, orang tersebut memiliki suatu kelebihan dari bahan makanan pokok yang ia butuhkan, baik untuk dirinya maupun keluarga yang wajib ditanggungnya pada hari itu. Hari itu kapan? Pada hari raya Idul Fitri dan malam hari raya Idul Fitri. Nah, ya. Seumpamanya ini di hari raya Idul Fitri, ya, di hari raya Idul Fitri, ya, sampai malamnya, ya, sama malamnya kita itu butuh untuk bahan makanan pokok kita yang wajar, ya, yang biasa kita gunakan sehari-hari itu, ya, seumpamanya ini, ya, butuh 2 kilo seumpamanya, butuh 2 kilo, butuh 2 kilo. Nah, kemudian masih ada kelebihan, ya, masih ada kelebihan, ya, kita punya 7 kilo semuanya, masih ada kelebihan 5 kilo. Nah, berarti ini adanya kelebihan bagi dia untuk bahan makanan pokok dia pada hari Idul Fitri dan malam Idul
fitri. Nah, berarti lebih 5 kilo, berarti dia wajib zakat. Ya, wajib zakat. Kalau seumpamanya anaknya istrinya 1, anaknya 9. Ya, berarti semuanya 11 ya. Dia istri anak 9, berarti 11. Lebihnya kok cuma 5 kilo. Nah, bagaimana? Ya. Sementara kalau Syafi'iyah ya, kalau beras itu 2,5 kilo paling sedikit. Sekarang ada yang mengkonversikan 2,5 kilo sampai 3 kilo. Ya, kemarin Samarinda Kemenak menentukan 2,75. Ya, ini 5 kilo tinggal, nah kan tidak cukup. Bagaimana? Ya, seumpamanya 11 orang ini butuh makanan ini seumpamanya 3 kilo, dia punya lebih 5 kilo. Nah, berarti 5 kilonya ini aja dizakatkan. Nah, kan tidak cukup ini untuk 9 orang cuma 5 kilo. Nah, berarti ya 5 kilonya ini aja. Ya. Yang adanya lebihnya berapa itu yang dikeluarkan untuk zakat. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak Amir ya. Zakat ini untuk keluarga saya nih, 11 orang, 5 kilo. Kok 5 kilo kurang? Balik lagi. Tidak ada di rumah, sudah cuma ini aja. Oh ya sudah, diterima. Ya. Jangan dipaksa pula. Ya. Jangan dipaksa pula. Karena dia punya kelebihan itu. Ya. Itu namanya bal ba'dihi lazimahu dalikal al-bu'du. Ya. Jadi syarat yang ketiga, dia harus memiliki kelebihan bahan makanan pokok yang untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Wa yuzaki, dan membayar zakat as-syakhsu, seseorang, an-nafsihi, dari dirinya sendiri, wa amman, dan dari orang, talzamu, yang wajibhu, pada orang ini tadi ya, man ini, nafaqatuhu, nafaqahnya, minal muslimina, daripada orang-orang muslim. Seseorang wajib mengeluarkan zakat dari atau untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang yang nafkahnya itu, keperluannya sehari-hari itu wajib atasnya atau menjadi tanggungannya dia, minal muslimina, dari orang-orang muslim. Ya, contoh tadi itu suami ya wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya sendiri, kemudian istri dan anak-anaknya yang masih menjadi tanggungan untuk biaya sehari-harinya. Atau orang yang kafir. Nah, orang kafir ini tadi ya. Kalau orang kafir berarti dia tidak wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya, tapi karena istrinya Islam, anaknya Islam, budaknya Islam, yang mana istri, anak, budaknya ini wajib tanggungan atasnya, kehidupan sehari-harinya, kebutuhannya, maka dia mengeluarkan untuk orang-orang tersebut. Ya, ini. Jadi kalau muslim berarti atas dirinya sendiri wajib dan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Kalau orang kafir ya berarti wajib atas orang yang ditanggungnya. Tadi itu illa fi raqiqihi wa qaribihi al-muslimina di depan tadi ya. Fala yalzamu, maka tidak wajib al-muslimu, seorang muslim, al-fitrata abdin, menzakati budak, wa qaribin, dan keluarga, wa zaujatin, dan istri, kufarin, yang semuanya kufur. Boleh kufarin, boleh kufarun saja. Jamaknya kali kasratin, fa'alun au fa'ulun, fa'ilun au fa'alun, boleh. Ya. Nah, kemudian tidak wajib bagi orang muslim untuk mengeluarkan zakat fitrah bagi budaknya atau keluarga yang menjadi tanggungannya dan juga istrinya yang semuanya itu posisinya adalah orang-orang yang kafir. Ya. Nah, walaupun nafkahnya itu wajib atas dia. Ya. Seumpamanya ini, mohon maaf, dalam satu keluarga ini suaminya ini Islam, istrinya mohon maaf tidak Islam, anak-anaknya tidak Islam, maka suaminya
tidak wajib mengeluarkan zakat untuk istri dan anak-anaknya yang masih kafir. Ya. Wa in wajabat, walaupun toh wajib nafaqatuhum, nafkah mereka. Nah, ya. Ini walaupun toh nafkah istri anak-anak mereka setiap harinya wajib atas dia. Sebab istrinya ndak Islam, anak-anaknya ndak Islam, maka nanti kelebihan. Ya. Tidak wajib bagi suami yang Islam untuk mengeluarkan zakat ini tadi. Nah, jadi dalam satu keluarga suaminya aja yang Islam, anaknya mohon maaf tidak Islam, istrinya tidak Islam. Walaupun toh nafkah keperluan kebutuhan dia sehari-hari, keperluan inti, kebutuhan pokok wajib atas suaminya, tetapi ketika zakat fitrah, suami ini tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk mereka, karena orang yang tidak muslim tidak wajib mengeluarkan zakat. Ini. Faiza wajabat, dan ketika telah wajib al-fitratu zakat fitrah alas saksi atas seseorang, fayakhruju maka mengeluarkan so'an satu so' min kuti baladihi daripada bahan makanan pokok negaranya. Ketika seseorang itu telah mencakup atau memenuhi 3 syarat di atas, Islam, menjumpai terbenamnya matahari di akhir bulan suci Ramadan, adanya kelebihan untuk biaya, untuk bahan makanan ia dan keluarganya, seumpamanya di hari raya Idul Fitri dan malamnya, maka dia wajib mengeluarkan so'an satu so' daripada bahan makanan pokok ke negaranya. Satu orangnya wajib dikeluarkan satu so'. Satu so' ini kalau Imam Hanafi tadi sampai 3,8 kilogram. Ya. Kalau selain Hanafi ukurannya rata-rata sama 2,5 sampai 3 kilogram. Kalau di dikilokan ya, dikilokan ya. Kalau dikilogram kan Indonesia ya. Jadi dari bahan makanan pokoknya, bukan daripada uang atau dan yang lainnya selain Hanafi. In kana, jika ada baladian, orang tersebut itu adalah berada di suatu negeri. Fa in kana fil balad, fa in kana, dan jika ada fil baladi di suatu negeri, aqwatun, beberapa bahan makanan pokok, golabah, ba'duha yang memenangkan atau yang biasa digunakan, ba'duha atas sebagian yang lainnya, wajib maka wajib al-ikhraju mengeluarkan minhu daripada aqwatun golaba ba'duha. Nah, jika dalam suatu negara ini memiliki bahan makanan pokok yang bermacam-macam, ya, kayak di Indonesia, mohon maaf, ya, bisa pakai beras ya, bisa juga pakai jagung, ada lagi yang pakai gandum, semuanya sagu. Maka di antara bahan-bahan makanan pokok ini mana yang paling biasa, yang paling banyak digunakan, ya, maka beras. Maka di Indonesia pakai beras, ya, ini pakai beras, ya, ini pakai beras yang dikeluarkan, ya. Walau kana asyaksu, walau kana, dan jika ada asyaksu seseorang fi badiyatin, itu di suatu hutan, lakuta yang tidak ada bahan makanan kekuatan, fiha di dalamnya, di dalam hutan ini, ya, akhroja maka ia mengeluarkan min kuti akrobin daripada bahan makanan pokok akrobin bilad yang lebih dekat-dekatnya dengan negara, ilahi terhadapnya. Nah, kalau seseorang ini contohnya berada di tengah hutan, ya, di tengah hutan, ya, dia tidak memiliki bahan makanan pokok yang biasanya dijadikan setiap hari ini, tidak ada bahan makanan pokok yang pasti buat dia. Nah, bagaimana dia mengeluarkan zakat? Maka dia mengeluarkan zakat sesuai dengan negeri yang paling dekat darinya, ya, ini negeri yang paling dekat darinya.
Seumpamanya ini ada sekelompok orang mungkin ya yang tinggal, mohon maaf, yang menjauh di tengah hutan. Dia istilahnya tidak punya bahan makanan pokok yang tetap, kadang singkong, kadang juga beras, apa adanya lah, tidak punya yang tetap. Maka bagaimana ia mengeluarkan zakat fitrah? Ya. Maka mengeluarkan zakat fitrahnya, ambillah negara yang paling dekat dari tempat ia berada. Oh, negara yang paling dekat itu bahan makanan pokoknya seumpamanya gandum, berarti dia wajib mengeluarkan berupa gandum. Oh, negara yang paling dekat dengan saya tinggal ini, berada ini, biasanya itu pakai jagung, nah, berarti dia pakai jagung yang paling dekat ukurannya. Waman dan siapa orang lam yusir yang tidak memiliki kelapangan bisoin dengan satu sok, bal bi ba'dihi, akan tetapi dengan sebagiannya, lazimahu, maka wajibhu kepada orang yang tidak memiliki kelebihan ini, dzalikal bu'du, apa yang wajib ya, apa namanya, yang ada sebagian ini aja yang saya sampaikan tadi ya. Kalau orang itu tidak memiliki kelebihan satu sok, artinya digunakan bahan makan ia sehari-hari di hari raya Idul Fitri dan malamnya untuk dia dan keluarganya, kok tidak lebih dari ukuran yang ditentukan, maka dikeluarkan yang ada itu. Lebihnya itu berapa? Yaitu yang zakatkan. Seumpamanya saya sendiri, seumpamanya ya, punya lebihan beras ini cuma 1 kilo, ya, 1 kilo aja lebihnya. Ya, maka 1 kilo ini yang saya keluarkan untuk zakat fitrah. Ya, zakat fitrah. Ya, nah ini apa namanya itu tata cara apa namanya daripada zakat fitrah. Jadi 3 syarat: 1, Islam; 2, menjumpai akhir ya terbenamnya matahari di akhir bulan suci Ramadan, ya, kemudian adanya kelebihan bahan makanan pokok yang ia butuhkan baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga yang wajib ditanggungnya di hari raya Idul Fitri dan di malamnya. Kalau memenuhi 3 syarat ini, maka wajib zakat fitrah bisoin dengan satu sok. Satu sok itu 5 kali sepertiga, ya, daripada ukuran irok. Kalau di kilo kan di Indonesia, kalau Syafi'iyah ya 2,5 sampai 3 kilo. Kalau Hanafi 3,8 kilogram. Korban itu dibagi 3. Ya, sepertiganya boleh diminta atau diambil yang mudhohi, yang korban. Jika korbannya sifatnya sunnah, ya, bukan yang wajib. Kalau korbannya wajib, mudhohi tidak boleh mengambil sedikit pun. Ya. Kalau sunnah maka dibagi 3. 1, sepertiga boleh dikonsumsi oleh mudhohi dan keluarganya. Sepertiga boleh dihadiahkan. Boleh dihadiahkan. Terserah aja dihadiahkan sama siapa, sama yang berkorban. Sepertiganya lagi dibagikan kepada fakir miskin. Nah, kasus yang tadi maka boleh, ya, asal ada akad tadi. Apalagi ada akad. Ya sudah, punya saya nanti atau ber7 orang ini sudah sepakat dagingnya dimasak buat panitia atau buat siapa aja yang ada di sini. Boleh. Okay. Kalau tidak ada akad, boleh juga begini. Kan ada bagian untuk panitia. Ada bagian untuk panitia, istilahnya kan biasa kan dapat ya panitia itu, ya. Nah, yang berkorban tadi ya sudah menyerahkan ini bagiannya atau panitia, ini bagiannya panitia. Bagiannya panitia dikumpulkan dimasak. Itu juga boleh. Apalagi yang ditanyakan tadi langsung yang berkorban yang menyerahkan untuk dimasak. Boleh saja. Tidak apa-apa. Oke, ini. Ya, jadi nanti ditinggalkan untuk semuanya ada pengajian atau mohon maaf pembubaran panitia seumpamanya, ya, dimasakkan dari situ, ya. Maka ketentuannya sama seperti yang tadi, ya, boleh saja.
ya boleh ketentuan sama yang tadi. Apalagi yang berkorban sudah nanti apa namanya itu seumpamanya nih, apalagi bagian saya yang korban kan boleh sepertiga. Sudah saya ambil simpan aja panitia nanti untuk apa namanya itu kemaslahatan masjid lah, kemakmuran masjid entah untuk pengajian atau apa maka diperbolehkan, tidak apa-apa ya, tidak masalah, boleh, okay, boleh. Malah ada kaul begini, panitia itu boleh mengambil agak lebih sedikit tapi tidak boleh berlebihan. Artinya mohon maaf ya, yang dibagikan ke warga sama yang panitia itu panitia seumpamanya lebih 2 on atau apa sama warga sekilo, panitia 1 kilo 2 on, boleh boleh ya, boleh ya. Ada kitab al-mawsu'ah al-kuwaitiyah itu ya, boleh, tidak apa-apa ya. Ini ada lagi yang wena kan sudah diserahkan ke panitia, nah, tapi jangan juga ya yang amanah. Kenapa? Karena panitia kurban ini melayani daripada 1 orang yang berkorban, 2 melayani daripada masyarakat niatnya. Jadi yang amanah. Kalau bisa harus dibagi rata. Kemudian kalau tadi itu sudah ada pesan daripada monggo tidak masalah, boleh gitu. Ada lagi mungkin pas mungkin sudah manfaat di timur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Alhamdulillah min hamdin fi ni'am wa bi ni'matihi wa fadlan. Taqabbal minni wa min jami'i al-ma'ad muslimin. Syukur alhamdulillah wa syukur. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa sallim bihi wa برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم بالكلمة زمنا بكله واقرنا بالتوحيد بالعافية ومهدك بالبلد محمد يا رب بجاه سيدنا محمد وعلى آله وقلنا بالكلمات ومعافاتنا بتنا وانفعنا اللهم اشرف لنا ربنا إنك من خاصة عبد الدم بنبي محمد صلى الله عليه وسلم علينا من دار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله